Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan ketika nanti budaya saling menghargai ini sudah kita budayakan dalam keluarga kita, maka akan memunculkan efek gelombang. Yang dimaksud dengan efek gelombang itu yang di samping sebelah kiri itu, saya nanti akan menampilkan gambar di mana ketika batu dilemparkan ke salah satu genangan air, maka dia akan membuat gelombang itu kemudian melebar ke samping, akhirnya menjadi lebih luas. Efek gelombang ini saya pakai bukan dalam pengertian fisika loh ya, saya pakai dalam pengertian bahwa seseorang itu kalau merasa nyaman, merasa berharga, maka dia ingin memperlama perasaan itu ada dalam hatinya, karena itu orang yang dihargai cenderung menawarkan kebaikan berikutnya. Saya pernah waktu itu coba melakukan simulasi di kantor. Saya panggil salah satu karyawan saya, kemudian saya bilang, "Mas, bisa nggak bikinkan kopi? Pagi ini saya capek banget, ngantuk." "Oh bisa Pak, bisa." Ya biasanya bikin minuman langsung diantar-antar gitu loh. Ini saya pesan khusus, "Mas, saya minta dibikinkan kopi, bisa nggak? Pagi ini saya ngantuk." "Oh ya Pak, bisa." Berapa saat kemudian dia datang, "Ini Pak kopinya." "Oh ya, taruh di atas meja." Begitu dia sudah di atas meja, saya permisi Pak, silahkan. Kemudian dia menuju ke pintu. Begitu dia mau buka pintu, mau keluar, saya bilang, "Mas," dia nengok, "Ada apa Pak?" "Makasih loh udah bikinkan teh." Itu Anda bisa lihat wajahnya cerah gitu loh. Cuma dengan kalimat "makasih loh udah bikinkan teh", itu jadi cerah gitu. Dan seharian saya lihat dia ringan mengerjakan pekerjaan di kantor. Jadi kadang-kadang sentuhan kecil mengucapkan terima kasih itu membuat orang itu sehari suasana hatinya menjadi lebih ceria. Daripada diminum langsung, "Ini teh apa?" "Kita bisa enggak sih?" Lihat aja nih, seharian dia mungkin murung dalam kerjaan dia gitu. Nah begitu saya mengatakan, "Terima kasih loh udah bikinkan teh buat saya," dia tersenyum, "Iya Pak, sama-sama." Kalimat lanjutannya apa? "Ada lagi Pak yang bisa saya bantu." Itu namanya efek gelombang. Dia menawarkan kebaikan berikutnya. Coba anak saya juga begitu. Begitu saya minta mengambilkan sandal tadi, begitu sudah selesai saya bilang, "Jazakumullah Mas sudah bantu Abi bikin ngetes." "Ya bisa sama-sama. Ada lagi Bi yang bisa saya bantu." Gitu. Orang cenderung menawarkan kebaikan berikutnya setelah kebaikan yang pertama dihargai, sebab dihargai itu enak, memberikan perasaan percaya diri, berharga, nyaman, dan ketika itu kita rasakan, kita pengen itu lebih lama lagi. Nah, bagaimana kita mendapatkan lebih lama lagi? Ya berbuat baik lagi. Nah ketika nanti berbuat lagi, diapresiasi lagi, dihargai lagi, maka orang cenderung melakukan efek gelombang ini. Jadi kalau Anda pengen menghidupkan suasana rumah tangga yang baik, hargailah yang dilakukan suami meskipun sepele, hargailah yang dilakukan istri, anak meskipun sepele. Dari situlah kemudian nanti muncul penghargaan berikutnya. Anda pulang sore hari, Insya Allah sudah ada teh manis. Kalau yang kena diabetes tehnya pahit ya nggak apa-apa sih, kan istri Anda sudah manis gitu loh. Jadi minum teh pahit memandang istri yang manis kan hampir sama lah gitu. Terus Anda ngomong, "Makasih loh udah bikinkan teh." Istri Anda seneng, "Oh sama-sama biasa" gitu. Tiba-tiba kalimatnya, "Mau tambah pisang goreng?" Coba gitu. Karena dia pengen dapat kalimat terima kasih itu lebih banyak lagi, karena itu menyamankan dia. Bahkan dalam beberapa artikel yang saya baca, pasangan suami istri yang saling menghargai ini cenderung memiliki kualitas seks yang lebih baik. Karena itu Rasul juga mencoba untuk menghubungkan kualitas seks dengan penghargaan melalui hadis ini. La yajlidu ahadukumul imra'atahu jaldal abdi. Janganlah seseorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk budaknya. Tsumma yujami'uha fi akhiril yaum. Kemudian mengajaknya tidur pada akhir malam. Enggak banget, ini bukan watak seorang muslim. Malamnya ya dipukuli, tapi paginya dipukuli, malamnya diajak tidur, itu enggak banget. Jadi Rasul mengatakan jangan kamu memukuli atau mencambuk istrimu tapi malamnya ngajak tidur, jangan. Itu artinya kalaupun sampai terjadi tidur, itu karena istri takut kepada Allah. Sebab kalau suami minta dilayani tidak melayani, maka dilaknat malaikat sampai subuh. Tapi itu bukan memberikan tubuh dan hatinya. Jadi akhirnya saya pernah ketemu kasus seorang ibu yang dipukuli suami, malamnya diajak tidur. Temennya ngomong, "Kok bisa-bisanya toh Bu jenengan melakukan seperti itu? Apa nggak merasa jadi sampah gitu habis dipukuli, ditiduri?" "Ya sudah lah mbak, nanti kalau saya nggak mau melayani malah dipukuli lagi." "Ya sudah."
Ya udah nikmati tubuhku, cepat sana, nang cepat, nang selesai gitu loh. Kenapa? Akhirnya Pak, ya sudah selesai. Artinya dalam konteks ini itu bukan hubungan yang antara hati dengan hati sama-sama ingin mencari kenikmatan, tapi itu hanya hubungan menyenangkan salah satu pihak saja. Dan yakin, saya pernah ketemu ibu-ibu yang setelah melayani suaminya langsung lari ke kamar mandi dan nangis. Kenapa? Saya sebenarnya nggak cinta sama suami, saya nggak bisa melakukan, tapi saya melakukan karena saya takut dosa. Tapi saya memberikan tubuh saya, bukan hati saya. Dalam hati ini dikatakan, jangan sampai kamu pukul istrimu dan kamu ajak tidur di malam harinya. Wallahu a'lam. Nah, untuk para bapak terutama, ibu juga, bahwa penghargaan ini memang sebaiknya ditunjukkan dan diungkapkan. Jangan sampai Anda mengatakan kepada istri, aku sudah muji kamu dalam hati, gitu loh. Nantinya bilang, kok kira aku makhluk halus apa, sudah tahu isi hatimu, gitu loh. Nah, laki-laki itu kadang-kadang merasa itu nggak penting gitu loh, ngomong aku cinta sama kamu, kamu cantik, kamu soleha, terima kasih. Itu kadang-kadang bagi laki-laki nggak penting, padahal bagi perempuan penting banget. Itu kalimat gombal. Persoalannya perempuan suka digombali gitu loh. Ada beberapa perempuan yang merasa hubungannya dengan suaminya itu nggak terlalu harmonis. Kenapa? Suaminya pendiam, jarang ngobrol. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, laki-laki itu nggak seperti perempuan yang banyak ngomong. Laki-laki itu kalau nggak penting nggak ngomong. Kalau perempuan penting nggak penting, yang penting ngomong gitu loh. Makanya pengajian kayak gini tuh ada, jangan-jangan ada ibu di sebelah atau di atas yang ngomong sendiri loh. Padahal nggak penting banget loh, harga tasmu berapa pentingnya, kan nanyanya besok, minggu depan juga bisa ketika nggak ada saya, jauh-jauh dari Solo, hanya diselingi pertanyaan seperti itu, kan nggak penting. Tapi itulah perempuan, penting nggak penting, yang penting ngomong. Kalau laki-laki, kalau nggak penting nggak usah ngomong, ngapain ngomong capek-capek nggak ada solusi. Itu nanti kita bahas pas waktu bahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, ada pembahasannya. Dan kalau kita tidak paham seperti itu, nanti biasanya komunikasi suami istri kacau. Kenapa? Karena kalau kita tahu istri kita perempuan karakternya begini, maklum gitu loh. Ya, perempuan itu ketemu sama temannya di jalan, negur, assalamualaikum. Temennya nggak jawab, itu jadi pikiran sampai nanti malam. Salahku apa ya? Kok ketemu dia nggak mau jawab saya? Laki-laki simpel aja, ketemu sama temannya nggak diucapin salam, dia ngatakan mungkin dia sedang banyak pikiran, mungkin ada keluarga di rumah sakit sehingga tidak fokus pada perjumpaan dengan aku. Tapi kalau perempuan nggak bisa begitu Pak, perasaannya main. Nah, sehingga penting untuk melakukan komunikasi secara verbal, mengucapkan kata-kata itu penting. Rasul sampai mengucapkan ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya, dalam rangka memberikan penghargaan kepada istri. Karena apa? Menciptakan sebutan khusus yang kemerah-merahan pipinya. Karena Aisyah itu perempuan yang perawan, suci, murni, nggak pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain. Dia cinta kepada Rasulullah, jadi ketika dipanggil sama kekasihnya Rasulullah itu, dia merasa bangga dan bahagia. Itu akhirnya membuat darah mengalir ke pipinya, dan itu memburatkan wajah yang cerah, kemerah-merahan. Maka disebut ya Humaira, dari kata ahmar, artinya merah. Kalau perempuan sekarang mah nangis juga merah, marah juga merah. Wong itu bukan darah yang mengalir ke pipi, tapi cat yang ditaburkan di pipi kok. Cuma mereka menyebutnya bukan cat ya, blush on atau apa namanya gitu. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.